Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami lagi, untuk kami berjumpa dengan kebenaran Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, berikan arahan petunjuk, tuntunan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami melangkah seturut dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang ketika dalam kekeringan. Kita belajar dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan bacakan ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Saudara Tuhan, kondisi hidup tidak selalu dalam kondisi yang baik. Seringkali Tuhan izinkan dan Tuhan izinkan dalam hidup kita mengalami sesuatu yang disebut dalam seperti kekeringan, dalam kekeringan. Itu sampai saudara Tuhan kita harus tahu bahwa umat Tuhan pun dalam zaman Elia, mereka mengalami kekeringan yang hebat selama 3 tahun. Saudaraku, kenapa? Karena firman Tuhan katakan melalui Nabi Elia bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan atau embun kepada umat Tuhan tahun-tahun ini, kecuali nanti kembali Tuhan berbicara melalui Nabi Elia. Saudara Tuhan, semua itu terjadi oleh karena seizin Tuhan. Kekeringan yang terjadi di tanah Israel bagi umat Tuhan, semuanya terjadi oleh karena seizin Tuhan. Dan kita harus tahu, saudaraku, kalau Tuhan izinkan itu semua terjadi, pasti Tuhan juga akan memberikan solusi. Pasti ada batas waktunya. Kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-1, di sana dikatakan demikian. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Saudaraku, setelah 3 tahun Tuhan berbicara bahwa di Israel tidak akan ada embun atau hujan, maka dalam tahun yang ketiga Tuhan kembali berbicara kepada Elia. Di sana dikatakan, temui Ahab, karena apa? Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Serahkan Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, kalau itu seizin Tuhan, maka yang pertama ada waktunya Tuhan. Dan ketika waktunya Tuhan selesai, maka di sana Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya. Tuhan akan memulihkan keadaan hidup kita. Serahkan Tuhan, itu sebabnya seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Bahkan tidak jarang kemudian kita mengingat ayat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang katakan, bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seringkali ini kita kutip ayat ini, Tuhan bukakan rancanganmu itu damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan. Tetapi kenapa ini terjadi? Bahkan kita juga ingat perkataan Tuhan Yesus, bahkan aku datang untuk memberi hidup dan memberi hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Selalu kita ingat itu firman Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kenyataannya kenapa hari ini Tuhan izinkan kekeringan dalam hidup kita? Nah, saudaraku, mari kita lihat kenapa umat Tuhan mengalami kekeringan yang hebat 3 tahun di sana. Saudaraku, kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 dan sebelum-sebelumnya, saudaraku, maka ada 5 raja di sana yang hidup jahat di mata Tuhan. Mereka yang menyakitkan hati Tuhan. Raja Baesa, Raja Ela, Raja Simri, Raja Omri, dan Raja Ahab yang langsung bertemu dengan Nabi Elia pada waktu itu. Saudaraku Tuhan, kekeringan terjadi bagi umat Tuhan oleh karena mereka menyakiti hati Tuhan. Hidup mereka menyakitkan hati Tuhan. Kenapa? Karena mereka berpaling kepada berhala-berhala. Setiap pohon yang rimbun di sana penyembahan kepada berhala. Setiap bukit-bukit di sana didirikan mezbah-mezbah bagi berhala. Dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berjanji akan mendatangkan kekeringan atas mereka. Saudara Tuhan, ketika hidup kita menyakitkan hati Tuhan, maka di sana yang ada adalah kekeringan. Terus saudara Tuhan,
Mari kita belajar senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai hati Tuhan terluka, saudaraku, oleh karena kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan seringkali kita egois dalam hidup ini. Kita minta diberkati oleh Tuhan, kita ingin diberkati dan berhasil di dalam Tuhan, tetapi sementara kita tidak taat kepada Tuhan. Padahal kita tidak mau setia kepada Tuhan, kita tidak mau taat kepada Tuhan. Saudara Tuhan, ini yang menyebabkan di mana bangsa Israel mengalami kekeringan oleh karena mereka hidup menyakitkan hati Tuhan, hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan saudaraku, sementara banyak orang yang salah dalam motivasi ibadah. Ketika kita beribadah, kita memiliki motivasi yang salah. Saudaraku, ada 3 kesalahan di sana. Yang pertama, saudaraku, seringkali kita berdoa kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan oleh karena kita minta berkatnya Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 26 dikatakan demikian. Tuhan Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudaraku, mengikut Tuhan bukan karena melihat tanda mujizat, ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena telah melihat mujizat Tuhan, tetapi di sana katakan oleh karena telah makan roti dan kenyang. Saudaraku, kalau tujuan ibadah kita untuk mencari berkat, maka saudaraku di sana katakan kita adalah motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Bahkan yang kedua di sana katakan banyak orang mencari posisi. Injil Matius pasal yang 20 ayat 21 dikatakan demikian, kata Tuhan Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Saudaraku, ini adalah ibu dari anak-anak Zebedeus yang datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya anak-anaknya diberikan tempat, yang satu di sebelah kiri Tuhan, yang satu di sebelah kanan Tuhan, nanti dalam kerajaannya. Saudara Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan hanya ingin menguatkan posisi kita, saudaraku, ini adalah motivasi yang salah. Yang ketiga, saya katakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 15, saudaraku, kita ingin menjadikan Tuhan sebagai Raja yang menjamin hidup kita. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia Raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudaraku, motivasi yang ketiga adalah ingin Tuhan jadikan Raja, tetapi bukan Raja yang berdaulat atas hidup kita, adalah Raja yang menjamin bagi kehidupan mereka. Ini motivasi yang salah. Saudaraku yang Tuhan, ketiga hal ini harus kita singkirkan dalam hidup kita. Jangan kita hanya mencari berkat, jangan kita hanya mencari posisi, bahkan jangan hanya kita hanya Raja. Tuhan jadikan Tuhan, kita jadikan Tuhan sebagai Raja yang menjamin hidup kita. Memang Tuhan menjamin, tapi kalau hanya sekedar itu, saudaraku, maka motivasi kita salah. Bagaimana yang benar? Saudaraku, kita datang kepada Tuhan, ibadah kita adalah ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita untuk memberi bagi Tuhan, kita berkorban bagi Tuhan. Karena kali itu yang kita lakukan, maka Tuhan berkenan dalam hidup kita. Saudaraku, Tuhan sudah memberkati dalam kehidupan kita, sudah menjaga dalam kehidupan kita, sudah melindungi hidup kita sampai hari ini. Saudaraku, ketika datang waktunya kita beribadah kepada Tuhan, mari kita berikan waktu kita yang terbaik. Untuk apa, saudaraku? Kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, kita melayani Tuhan. Dan kalau itu yang kita kerjakan, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita renungkan dalam hidup kita, kita inginkan, saudaraku, semua itu disediakan bagi Tuhan, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang Tuhan, itu sebabnya mari kita lakukan dengan setia kepada Tuhan dalam setiap ibadah kita dengan motivasi yang benar. Saudaraku yang Tuhan, apa yang solusi yang diberikan oleh Tuhan bagi Elia ketika mengalami kekeringan? Kepada umat Tuhan yang mengalami kekeringan, apa solusi yang Tuhan tawarkan? Nah, saudara baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30, di sana dikatakan demikian, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saudara Tuhan, ada 2 hal yang dikerjakan oleh Elia ketika mengalami kekeringan, umat Tuhan mengalami kekeringan. Yang pertama dikatakan, Elia berkata, "Datanglah dekat kepadaku." Dan dikatakan ia memperbaiki mezbah yang sudah diruntuhkan itu. Tidak ada cara lain ketika kita dalam kekeringan, kesulitan, bahkan kita mengalami kelemahan, sakit, penyakit dalam hidup kita. Solusi yang lain tidak ada kecuali kita mau terus datang dekat kepada Tuhan, kecuali kita mau membangun mezbah kita kembali. Saudara Tuhan,
Elia memperbaiki mezbah yang sudah diruntuhkan itu. Dia mengambil 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Saudaraku, dan di sana dibangun mezbah dan di atas ditaruh korban bakaran bagi Tuhan. Saudara Tuhan, ini harus kita kerjakan dalam hidup kita. Di masa-masa yang sulit, bahkan mungkin ketika kita mengalami kekeringan dalam hidup kita hari-hari ini, jangan sampai mezbah kita runtuh. Jangan sampai mezbah kita amburadul. Baik doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan firman Tuhan, saudaraku secara pribadi kita dengan Tuhan, saudaraku jangan sampai itu runtuh. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, mari bersama-sama bangun mezbah kita kembali. Supaya apa, saudaraku? Janji Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita. Tuhan akan menurunkan hujan itu bagi kita, dan kita akan dapat menabur di sana. Saudara Tuhan, api Tuhan turun ketika Elia membangun mezbah dan menyambar seluruh korban itu. Apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia, saudara. Ketika saudara membangun mezbah bagi Tuhan, maka di sana Tuhan juga akan turun. Hadirat Tuhan akan melawat setiap kehidupan kita. Dan ketika Tuhan turun melawat hidup kita, saya sangat yakin mujizat pun tersedia bagi hidup kita. Karena saudara Tuhan, mari kita belajar dari kisah ini. Jangan sampai kita mengalami kekeringan dalam hidup kita. Secara rohani jiwa kita, mari kita bangun mezbah kita di hadapan Tuhan. Bangun dengan benar, dengan motivasi yang benar. Dan kalau itu kita kerjakan dalam hidup kita, maka Tuhan akan melawat hidup kita. Karena saudaraku, jangan lepaskan iman kita. Mari terus berjalin persekutuan yang indah dengan Tuhan secara pribadi. Jangan sampai mezbah kita runtuh. Dan kalau hari ini mezbah runtuh, mari bangun kembali dengan Tuhan. Dan kalau engkau membangun mezbah, ingat bahwa Tuhan akan melawat hidup kita. Hadirat Tuhan akan turun dalam hidupmu. Dan ketika hadirat Tuhan turun, Dia akan berikan tuntunan. Dia akan berikan senantiasa jalan keluar. Bahkan Dia akan mengadakan pemulihan-pemulihan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk dengar firman Tuhan hari ini. Biarlah kami terus membangun hidup kami bersama dengan Tuhan. Mungkin saat ini kami mengalami kekeringan, kesulitan, kesukaran. Tuhan, mari tolong kami. Kami mau mendekat kepada Tuhan. Kami mau membangun mezbah doa kami, persekutuan kami dengan Tuhan, persekutuan kami dengan firman-Mu, supaya sungguh Tuhan melawat hidup kami dan kami mengalami pemulihan-pemulihan di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau yang mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, juga Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus menerangkan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Berkati keluarga kami, jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sudah beribadah kepada Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami, masalah persoalan, bahkan kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan lawat setiap hidup kami. Bahkan mereka yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh, jamah dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon perlindungan Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus kami semua jemaat Tuhan dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan segala sakit, penyakit, virus, corona, apapun yang mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati apa yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Kami percaya di masa-masa yang sulit ini pun Tuhan tetap menyediakan segala berkat yang terbaik dalam kehidupan kami. Usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, studi sekolah, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Persembahan-persembahan diberikan dengan hati rela dan sukacita. Tuhan kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikuti kita dan menyertai kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam staf pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus mendatang yang kedua kali. Terima kasih Bapak, segala pujian rumah syukur dan doa berkat kami ini kan hanya bagi Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua berkati katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita.